warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kali ini aku mau ajak kalian ke kebun anggur yang sudah berbuah dan masak. Jadi udah siap panen nih. Jadi kita tanya-tanya owner anggurnya. Jadi teman-teman, ini dia ownernya. Nah, bagaimana cara perawatan yang sebenarnya ownernya ini lebih paham daripada Mbak Bolang, karena Mbak Bolang sebenarnya dalam video sebelumnya itu hanya memberikan sedikit saja, tapi kita kupas secara lengkap dan secara detail bagaimana perawatan anggur itu dari mulai tunasnya sampai jadi berbuah lebat. Bagaimana caranya? Ikuti terus video kami sambil kita cari-cari tahu. Oke, yuk ikuti teman. Wow. Oke teman-teman, kita sudah sampai kebun anggur yang pernah kita sepil bersama Mbak Bolang. Nah, ini sebenarnya anaknya Mbak Bolang nih ya. Jadi anggur yang beberapa hari lalu kita posting di video sebelumnya, pohon anggur-anggur di sini tuh masih hijau-hijau. Sekarang udah mulai merah, bahkan ada yang sudah siap panen beberapa. Baik teman-teman, karena saya pun tertarik untuk menanamnya. Bagaimana menguatkan mental untuk para petani anggur, tentunya pemula seperti saya, untuk cara merawat dari mulai nol sampai dengan jadi seperti ini. Langsung saja kita wawancarain ownernya langsung. Ini dia ownernya teman-teman, ya, pemilik kebun anggur ini. Nah, jadi kita tanya-tanya aja langsung pada Bung Sofa. Kenalan dulu Bung. Ya. Dengan Bapak Slamet. Bapak Slamet. Oke, kita sambil ngobrol santai memberikan edukasi ke teman-teman cara perawatan anggur. Kok bisa anggur sampai selebat ini gitu. Jadi tipsnya itu apa Pak Slamet ya? Yang jelas itu dari awal kita harus tahu dulu tuh, dan mempunyai niatan untuk menanam anggur itu cari dulu tahu tentang jenis bibitnya. Jenis bibit ya. Jenis bibit dulu yang mau ditanam itu jenis apa. Dan diusahakan untuk kita yang pemula itu dipilih jenis bibit yang paling mudah untuk berbuah. Ditanyakan aja langsung ke sellernya, ke penjual bibit. Minta direkomendasikan jenis apa ya kira-kira yang mudah dibuahkan. Jadi karena rata-rata yang sulit berbuah itu yang nanti mematahkan mental kita sebagai penggiat tanaman anggur itu, merasa ada kegagalan. Jadi iya, betul. Awalnya itu harus dicari dulu bibit yang mudah berbuah, itu jenisnya apa. Ya, seperti pemula seperti saya ini Pak Slamet ya, karena saya memang keinginan untuk menanam di perkarangan rumah ya. Jadi untuk pemula seperti saya ini, jenis bibit apa yang pantas untuk pemula agar tadi tidak kena mental kalau seandainya tidak berbuah. Untuk yang pertama itu direkomendasikan itu ada beberapa jenis. Contohnya 1, 2, 3 jenis saya rekomendasikan itu. Pertama sekali adalah jenis Jupiter. Itu cukup genjah. Dan kedua ada jenis Ninel, Akademik, dan Peran. Dan untuk saat ini tuh ada yang lebih populer lagi, dia cukup manis, warnanya itu eksotis sekali, warna hitam. Itu Gospi. Mudah-mudahan 5 ini aja, di antara 5 ini bisa kita pilih 1 ataupun beberapa. Itu bisa mengangkat nanti semangat kita untuk budidaya tanaman anggur. Ya, sebagai contoh saja Pak Slamet, nampaknya di kebun Pak Slamet ini kan beberapa jenis nih. Saya pun juga belum tahu jenis-jenisnya, yang mana Jupiter, yang mana yang telah disebutkan 5 tadi. Ada berapa jenis yang Pak Slamet tanam di kebun ini? Untuk entah beberapa jenis itu saya tuh udah lupa ya, cuma bisa kita lihat yang terdekat sini dulu. Ibaratnya jenis-jenis apa aja yang ada dan sudah berbuah untuk saat ini. Oke, mari kita lihat. Ini satu contoh ya. Yang ini satu contoh itu yang ini. Yang ini tuh jenis karnipal nih, jenis karnipal. Dia agak panjang ya. Agak panjang-panjang dia itu. Bentuknya opal-opal, itu jenisnya karnipal. Ini karnipal. Iya. Dan alhamdulillah itu anggurnya pun cukup mudah berbuah juga. Ini mudah berbuah ya? Iya, mudah berbuah. Baru geser sebentar. Yang ini jenis Jupiter. Ini kemarin sih banyak, cuma sebagian udah dipanen hampir setiap hari ya di selama bulan suci Ramadan ini. Selalu diambil untuk bekal berbuka puasa. Jadi itulah keuntungan menanam pohon anggur ini. Gitu. Apakah pembuahannya itu bisa kita setel sesuai keinginan? Misalnya kita inginkan
bulan-bulan tertentu. Contoh misal nih di bulan puasa kok bisa nih berbuah, sementara sebelumnya kan ini belum berbuah atau pernah berbuah tapi lama berhenti. Kok bisa tepatnya bulan puasa apa itu bisa disetel? Nah, ini satu keunggulan menanam pohon anggur. Jadi di saat kita punya keinginan, satu contoh untuk saat ini tuh bulan Ramadan ya, kita supaya bisa nanti panen di waktu Ramadan, itu bisa kita lakukan pemangkasan karena bisa diprediksi 100 hari kemudian setelah pemangkasan buah akan masak. Oh, Itu seperti contoh itu. yang ini. Oh, Jadi seperti kita itu. harus 100 hari sebelum Ramadan kita harus melakukan pruning ataupun pemangkasan pembuahan. Oh, seperti itu. Oke, untuk buah selanjutnya Pak Slamet ada selain dua ini tadi, Jupiter, lalu Jupiter tadi apa? dan Ini tadi Carnival. Carnival yang pertama ya teman-teman. Lalu ini yang ini Jupiter. Jadi tidak terlalu jauh pohonnya. Ada Tidak lagi? terlalu jauh, pohonnya itu cuma ditanam berkisaran 1,5 meter kali 2 meter. Dan yang untuk yang satu ini anggur hitam jenis Anggur akademik, tapi saat ini baru mulai berubah warnanya ya. Jenis yang ini jenis akademik. Akademik ya. Jadi tempat untuk menanamnya pun tidak jauh teman-teman, hanya berjarak Ini jarak tanamnya itu cuma 1,5 meter kali 2 meter aja udah Ya. bisa. Jadi ini tadi ini jenis ini pohon yang jenis karnipal tadi, di sini dia jalurnya, dan tidak jauh ini jenis Jupiter, dan ini jenis anggur hitam tadi apa namanya Pak Slamet nih? akademik. Akademik. Nah, jadi itu teman-teman. Tadi diberikan juga cara motivasi untuk para YouTube pemula, bagaimana membangun mental. Jadi membangun mental tadi belum secara detail, mari kita tanyakan kembali secara detailnya dari mana proses awal penanaman sampai perawatan sampai berbuah. Ayo teman-teman kita tanya kembali. Baik Pak Slamet, sekarang pertanyaan tadi menjurus ke proses dari dia pembibitan sampai dengan pohon sampai berbuah, mental untuk pemula. Pak Slamet. Yang jelasnya itu untuk pemula itu harus yang kita sarankan itu memilih bibit yang bisa direkomendasikan dari sellernya. Minta aja dari sellernya langsung. Yang direkomendasikan yang mudah berbuah. Satu contoh kita kasih satu contoh. Satu contoh itu bibit jenis ini ya. Ini untuk jenis Jupiter. Ini bibitnya. Ya, itu Jupiter ya. Ini Jupiter bibitnya. Ini muda ya, muda ya. Ini mudah berbuah. Ini yang warna merah tadi. Tadi udah kita sedit ini warnanya merah. Nah, buahnya cukup manis dan ada aroma deliknya bagus sekali nih. Iya. Saya juga pernah merasakan yang ini juga. Ada agak manisnya berbeda dia dari anggur yang lain. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya itu usahakan sebelum penanaman sediakan dulu media tanamnya. Media tanam itu media tanam itu tempat penanaman. Bisa di grounding, ditanam langsung di tanah seperti ini ya. Contohkan seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita tanam langsung di tanah seperti ini, ataupun ada yang di pot. Cuma saya karena lahannya masih bisa untuk langsung ditanam di tanah, saya jarang tanam di pot. Kalau dulu ada, tapi udah yang jelas udah jadi uang. Jadi untuk saat ini saya fokus ke ditanam di tanah nih contohnya. Untuk persiapan adalah media tanam. Media tanam ini tuh seperti ini. Media tanam itu seperti ini. Tanahnya tuh cukup gembur. ini tanah ada campuran. Nah, ini campurannya ada. Ini yang disediakan itu tanah hitam atau tanah humus ya, tanah humus. Udah gitu kohe itu tuh kotoran hewan yang sudah difermentasi kohenya. Oh, dia jadi kotoran hewan yang sudah difermentasi. Difermentasi supaya nanti tidak mengundang urat, kalau orang bilang itu urat. Jamur juga. Jamur, urat, hewan-hewan pengerat akar. Jadi diusahakan supaya tanah dan media tanam tadi itu jelasnya harus sehat. Iya. Sehat dulu. Udah setelah punya media tanam,
baru lakukan penanaman bibit. Ini penanaman bibit itu yang ini. Oke, Tanam baiklah. bibitnya. Setelah ini kita tanam. Nah, setelah ditanam, perawatannya itu cukup mudah sih. Kalau aku dulu fokusnya itu cuma 1 minggu 1 kali. Untuk 1 minggu itu fokusnya 1 kali, 1 hari berarti yang jelasnya. Itu pun tidak harus menghabiskan waktu 1 hari penuh, tidak. Paling butuh waktu sekitar, ya anggap aja 1 jam. Dilakukan pertama kali itu adalah pemupukan, bukan rutin 1 minggu 1 kali. Untuk tahap pertama itu pemupukan menggunakan pupuk seimbang. Itu antara yang tertulis di bungkusnya itu biasanya 15-15 untuk jenis NPK, ataupun salah sebut entah boleh, pokoknya yang jelas NPK seimbang. Dilakukan 1 kali 1 minggu. 1 kali dalam 1 minggu. Ya, itu harus rutin. Dan penyemprotannya juga gitu. Penyemprotannya adalah penyemprotan fungisida untuk anti jamur, supaya Anti jamur ya. Nah, supaya gini dia tetap daunnya itu terjaga sehat, pohon tetap sehat, tidak terkena jamur. Oh, Dan seperti itu pun rutin juga dilakukan dalam 1 minggu 1 kali. dalam 1 minggu 1 kali ya. Jadi dia tidak terlalu memakan habis biaya besar untuk Tidak. menanam anggur. Keuntungannya itu kita bukan seperti menanam buah-buah yang lain. Iya. Sekali tanam 1 musim harus replanting, ganti bibit Ganti lagi. bibit lagi. Ini enggak. Sekali tanam dirawat, selagi pohon masih subur, mudah-mudahan tetap memberikan hasil. Oke, itu tadi ulasan sedikit ilmu bagi kita para pengangguran, bukan pengangguran pekerjaan ya, pengangguran maksudnya. Angguran. Nah, jadi itu tadi kita sudah tanya-tanya masalah penanaman ataupun memperkuat mental daripada para teman-teman yang ingin menanam anggur. Kita sudah memberikan beberapa edukasi masalah mengenai penanaman anggur ini. Jadi baiklah teman-teman, karena kita sudah sedikit bocorkan masalah tanam menanam, ikutin video Babolang channel ini, karena selanjutnya kita akan menanyakan berapa sih penghasilan daripada menanam anggur ini, apakah menjanjikan? Kita tanya di episode selanjutnya. Oke, sampai situ dulu video Babolang kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Babolang. Bye-bye. Gotta find my way to you, even though you're next.